amazing people, tentunya kalian harus tetap semangat dan jangan pernah bosan untuk melihat saya di setiap video ya. Kalau lihat saya boleh bosan. Asik. Oke, jadi di video sebelumnya kita sempat membahas mengenai ekonomi. Dan cenderung sebagian besar orang ketika berbicara mengenai ekonomi itu pandangannya ke uang. Benar nggak Pak? Kalau Iya. Bapak Kalau orang berpikir ya ekonomi ya uang, uang. udah kesana. Oke, jadi di video sebelumnya kita telah membahas mengenai ekonomi dan beberapa problem yang sering saya temui di masyarakat tentang itu susah nyari uang. Ya memang susah. Iya, susah. Yang pertama itu biasanya Kalau bagi siswa sebenarnya nggak susah. nggak susah, tinggal Tinggal minta. itu bukan mencari sih. Oh bukan. Jadi menurut saya pribadi nih Pak, bahwa melihat orang tua saya yang bekerja itu memang susah nyari uang. Memang untuk saat ini ketika kita masih dibiayai oleh orang tua, belum merasakan benar-benar susahnya mereka seperti apa mencari uang. Tapi pada suatu titik saya pernah merasakan posisi orang tua tersebut di saat orang tua saya mungkin sakit. Di saat orang tua sakit, mau tidak mau kita harus bisa menggantikan. Oh iya, jangan nangis ya. Enggak nangis. Oh enggak ya. Jangan terus deh. Oh iya. Gitu. Kita nafas dulu. Iya. Oke, lanjut Pak ya. Iya. Mau nggak mau kan yang namanya kebutuhan itu harus dipenuhi. Iya. Nggak mungkin kan kita nggak makan, orang tua sakit. Oke, pada suatu saat di sana saya benar-benar merasakan gimana susahnya mencari uang. Iya. Gimana susahnya untuk mendapatkan isi perut namanya, isi perut. Oke, jadi setidaknya mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang merasakan bagaimana susahnya mencari uang itu. Mungkin yang namanya belum mempunyai skill di usia segini, belum punya skill namanya, itu hanya mengandalkan fisik. Capek tentunya pasti capek, lelah, dan rasa putus asa pada kala itu ada. Dan karena merasa hal tersebut wajib, maka mau nggak mau saya harus bisa. Dan pada kala itu saya menggantikan posisi mereka, membantu salah satu kuli bangunan untuk memindahkan. Sempat jadi kuli ya? Iya, sempat membantu memindahkan kayak bahan-bahan bangunan itu. Mindahin pasir dan sebagainya. Ya, kalau pasir enggak waktu itu bataku. Bataku. Saya sempat berapa hari itu? Itu kurang lebih 2-3 hari. Oke. Tapi saya ngambilnya di sore hari karena pagi sampai siang itu benar-benar panas. Saya ngambilnya di sore hari sampai malam hari. Nanti satu butir bataku itu 1.000 harganya. Iya, 1.000 harganya. Pada kala itu saya bisa ngangkat 20, dapatnya 20.000. Dan uang 20.000 itu ya? sangat berharga banget. Rasanya nggak ingin dibelanjakan. Berasa ini uang keringatnya saya, tapi ada rasa bangga tersendiri karena ya seperti itu. Dan di saat capek seperti itu, saya sendiri merasakan, oh seperti ini susahnya. Susahnya mencari uang dan harus menghargai yang namanya. Iya. Dan karena hal tersebut juga mengajarkan saya untuk irit, untuk mengatur. Ya kadangkala di saat orang tua banyak punya uang, saya kan pasti dikasih lebih. Dan kala itu, walaupun saya dikasih lebih, tapi saya nggak berani membelanjakan sepenuhnya. Saya belanjakan sesuai target awal pas saya irit-iritnya. Yang penting kan tahu kebutuhannya apa ya. Iya, benar banget. Sesuai keinginan dihilangkan. Kalau yang namanya keinginan dipenuhi itu nggak akan habis. Ya, nah jadi itulah sedikit cerita singkat. Curhat istilahnya. Curhat singkat mengenai susah mencari uang. Oke, jadi terus pertanyaannya apa? Nah, jadi saya pernah membaca nih Pak bahwa angka kemiskinan di Indonesia itu mencapai hingga 9,2%. Wow,
banyak sekali Pak ya. Ya kalau Pak sih nggak terlalu ke statistik Pak, Iya. nggak terlalu mikirkan statistik. Intinya kayak ya Pak nggak pernah tahu ya apakah kehidupan ekonomi kita tahun ke tahun itu memang lebih baik ataukah bagaimana juga nggak berani bicara masalah itu kan. Kalau ngomong banyak nanti tanya apa buktinya. Iya, benar. Gitu. Jadi di sini kan cuma pendapat, mungkin saran gitu lah. Oke. Bisa Pak berikan gitu. Dan juga jika kita lihat di masyarakat itu sangat banyak pengangguran. Bahkan mereka yang sudah lulusan sarjana pun masih banyak yang menganggur. Oke. Ya itu kan hal yang lama dari tahun bahula juga sudah ada kan, sudah ada. Dan juga mengenai mindset, banyak banget nih Pak mindset di masyarakat bahwa ketika kita nggak sekolah itu nggak akan dapat kerja. Oh gitu. Iya. Nggak sekolah nggak dapat kerja. Nah, saya ingin pendapat dari Bapak. Kalau menurut Bapak sendiri, gimana sih mindset tersebut? Apakah nggak sekolah benar nggak dapat kerja? Ya gini lah, biar Pak nggak salah kata ini. Kalau bukan Pak nggak mengatakan di sini bahwa dengan tidak sekolah pun kita bisa dapat kerja, bukan gitu. Tapi minimal kita harus punya dasar-dasarnya lah. Gitu. Jadi bagi kalian yang sudah sekolah itu sebenarnya sudah sangat beruntung sekali. Minimal kalian tahu membaca tulis lah. Ada pengetahuan dasar yang kita ketahui dengan sekolah gitu kan. Gitu. Jadi sekarang kesempatan ini yang kita pakai. Gitu. Kita sebenarnya. Jadi pada saat kita males ataupun bagaimana ada rasa-rasa gini lah, bosan dari mana itu tujuan kita apa itu kan di sekolah banyak kita ingat aja orang tua kita gimana sih gitu loh, istilahnya ya sebutir nasi itu keringat orang tua itu aja kita harus bisa merasakan gitu di sana. Nah kalau istilahnya harus sekolah dulu ya mungkin bisa dikatakan memang harus gitu. Tapi kan sekarang sebenarnya karena saya nggak sekolah, kadang-kadang dia itu cuma alasan aja. Sedangkan sudah di Bali Mandara kan sekolah udah gratis. Ya istilahnya sepertinya nggak zaman informasi teknologi sekarang sepertinya ya informasi gampang dicari, ya hampir semua orang punya HP kan. Semiskin istilahnya bukan semiskin, secara statistik Pak nggak tahu ya seberapa banyak, tapi intinya semua orang bisa mendapatkan informasi, seharusnya kan tahu lah bagaimana caranya mendapatkan sekolah tersebut itu kan seharusnya tahu. Nah sekarang gini loh, kalau formalitas kan memang mengatakan harus ada ijazah ya. Nah sekarang pertanyaan gini, yang fungsinya ijazah itu apa dulu gitu loh. Gitu. Kalau umpamanya ijazah ya, umpamanya sekarang pakai IPK kan? IPK ya, IPK-nya 4 umpamanya kan, paling tinggi. Gitu. Dia mau ngelamar jaringan dia jaringan. Anggaplah TKJ ya, SMK kan kita targetkan bisa langsung kerja. Anggaplah paling tinggi deh, tapi dia suruh nyambung kabelan nggak bisa. Fungsinya apa? Gitu loh. Jadi bukan sekedar ijazah, bukan sekedar nilai. Yang kita perlukan itu bukan sekolah, tapi pengetahuan. Itu beda. Percuma kita sekolah tapi nggak dapat pengetahuan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Oh saya nggak sekolah, saya kebanyak karena online, itu kan cuma alasan. Alasan sebenarnya. Tapi karena kita emang tidak niat untuk mencari pengetahuan ya, kita munculkan sebuah alasan. Situasi kita menyalahkan lingkungan biasanya. Ya kalau sudah menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain ya kita sudah kalah duluan. Masih banyak di orang sana yang punya tekad dari awal untuk menghasilkan sesuatu. Nah kalau di sini kan istilahnya Pak selalu menyarankan untuk menjadi seorang entrepreneur, berusaha sendiri, karena tamatan SMK itu kan ditargetkan untuk langsung bekerja, gitu. Nah di sini makanya Pak selalu mendirikan ide-ide industri kreatif lah istilahnya. Jadi kalau istilahnya yang tanpa modal apa sih? Yang tanpa modal cuma kita keluar keringat. Ya mungkin bisa coba istilah yang keren sekarang menjadi YouTuber lah, blogger lah dan sebagainya. Kan di sini juga sudah ada
tips triknya sudah kita ajarkan. Saya sekarang usaha dan konsisten niatnya, dan juga masih banyak kok sebenarnya cara-cara kita mendapatkan uang melalui online, masih banyak. Yang istilahnya modal uang tuh yang sangat minim sebenarnya. Anggap modal hosting domain, anggaplah 500.000 dulu. Kelihatannya emang di awal besar, coba kita bagi aja dalam setahun 500.000 itu per harinya berapa, kita minta orang tua per hari berapa atau per minggu berapa kan dulu. Jadi kalau dibilang mahal tuh sebenarnya omong kosong, itu alasan sebenarnya dulu. Kalian beli kuota atau apa itu berapa per bulan, itu aja pakai. Beli rokok apalagi Pak ya, anak muda zaman sekarang. Iya, kalau yang rokok kan, rokok aja berapa. Ya anggap ya kita nggak usah bahas rokok ya. Itu intinya dilarang aja, enggak. Ya jadi seperti itu, logikanya ke sana aja. Kita harus dapatkan pengetahuan, cari pengetahuan apa sih yang istilahnya hampir semua pengetahuan udah ada di YouTube, di Google juga sudah ada. Ya tergantung kita nyarinya bagaimana caranya. Kita mau nggak, itu aja. Nah, setelah kita dapatkan informasi tersebut, ya udah kita jalankan. Gitu. Niat aja dulu. Niat aja sebenarnya. Sebenarnya banyak sekali ide-ide kreatif itu, banyak sekali sebenarnya. Yang penting kita sudah menemukan ide atau apa yang akan kita jalankan, ya kita konsisten. Dan ingat, itu nggak ada uang cepet, datang cepet tuh nggak ada. Kalau ada yang nawarin klik video dapat uang, udah lah mendingan jangan dah. Mendingan jangan. Itu janganlah nyari-nyari kerjaan yang istilahnya mungkin dapat uang, cuma kan akan berlangsung lama. Itu udah banyak sekali ceritanya. Dengan klik ini, dengan klik itu udah. Jangan, bukan gitu caranya. Kalau Pak nggak pernah menyarankan ide-ide cari uang seperti itu. Itu cenderung ponzi dia. Itu. Oke, jadi itu bukan berarti kita yang tidak sekolah itu tidak punya pekerjaan. Iya, jadi kemampuan kita mendapatkan pengetahuan gitu. Jadi nggak, ini anggap logikanya gitu. Kita mau ngelamar di bidang tertentu, di perusahaan tertentu. Nah, di sana walaupun kita nggak punya ijazah nih, saingan kita banyak, kita bisa nggak buktikan kepada perusahaan tersebut? Gitu. Kamu tamatan apa? Saya tamatan SMK. Saingan kita S1. Kita harus bisa menunjukkan ke pewawancara kita gitu, atau siapapun itu. Saya bisa kalau umpamanya arsitek, saya bisa AutoCAD Pak. Saya bisa gambar ini Pak. Ini loh hasil karya saya. Itu, ini hasil karya saya bisa bikin website Pak. Saya tahu caranya bikin RAB Pak. Saya waktu dulu training pernah mengawasi ini Pak, proyek ini saya pernah ini. Kalau kita bisa meyakinkan perusahaan tersebut memang dengan bukti-bukti yang memang benar kan, kita memang mampu, tolong kasih saya kesempatan, mungkin percobaan lah, sebulan 2 bulan probation lah istilahnya kan. Di sana lihat kemampuan saya berani bersaing dengan mereka. Kita bisa ngomong seperti itu ya karena kita punya pengetahuan. Karena kita percaya diri kan, kita percaya diri dengan kemampuan kita, ya kita bisa ngomong. Kalau kita nggak punya pengetahuan, nggak punya skill, ya nggak akan bisa jawab. Jadi kita pasti menyalahkan lingkungan, kadang-kadang kita menyalahkan sekolah. Sangat diajarin sama sekolah, ya itu sebenarnya omong kosong. Alasan aja sebenarnya itu. Gitu. Oke, jadi tentunya kita sebelumnya kita banyak berbicara mengenai website. Nah, jika dikaitkan dengan permasalahan yang tadi, apakah website bisa menjadi salah satu solusinya? Ya kalau Pak kan karena di bidang website ini dan juga di bidang video, media, industri kreatif dan lainnya ya. Ininya di sini untuk website aja kan salah satunya kita bisa dari blogging bisa. Dengan punya website, memahami SEO, membuat konten, ada namanya affiliate juga. Affiliate juga kita juga bisa sebagai endorse dropshipper juga bisa. Memang semua itu persaingannya tinggi. Coba kalau kita komitmen, konsisten dan tetap berusaha, nggak nyerah, itu pasti menghasilkan. Gitu. Jadi kecenderungan ya
bagi pemula itu dia menyerah karena mengharapkan hasil di awal-awal sudah mengharapkan hasil, sedangkan membangun bisnis digital itu butuh waktu. Nge-branding sebuah perusahaan itu butuh waktu. Itu kita harus kasih ya nama baik dan sebagainya. Itu sebenarnya. Apalagi ya YouTuber istilahnya juga ada yang menghasilkan, lihat juga yang sukses juga ada ya, dia lah YouTuber yang lain-lain yang sudah terkenal lah itu kan istilahnya. Mereka kan juga nggak bikin satu konten aja, mereka kan bikinnya ratusan, gitu loh. Jadi sekarang kita punya ide seperti apa sih? Jadi nggak ada alasan saya nggak punya kamera ya, HP pasti punya dong, nggak mungkin nggak punya HP loh. Langsung bikin, langsung upload, nggak usah takut kita malu depan kamera. Ya udah, kalau udah ada alasan, hilangkan semua alasan yang ada. Alasan nggak punya wifi itu udah nggak ada, nggak punya internet tuh nggak ada juga, nggak ada alasan. Kamera HP jelek udah nggak ada istilah itu pinjam ke temen kayak gitu. Sebenarnya itu hilangkan semua alasan. Udah langsung mulai aja, nanti kalian akan tahu sendiri istilahnya. Pada saat kita mulai ya bikin YouTube atau bikin ngupload video pertama, mungkin ya kita akan ketawa-tawa ngeliat muka sendiri. Sama juga Pak, ketawa-tawa melihat muka sendiri kan. Ya udah upload aja gitu. Upload aja. Nanti kalau kurang berhasil di sana kita bisa lihat lagi di mana kelemahan saya. Apa yang harus sambil belajar kita juga terus itu. Konsisten kita. Setelah memulai kita baru bisa mengevaluasi. Iya, mulai dulu. Ruginya di mana sih? Gitu. Ya intinya kita kan jangan ngupload sesuatu yang aneh-aneh lah istilahnya kan, yang masuk akal aja. Itu bahas tentang apa kayak dia pokoknya ada di rumah bahas tentang tanaman kayak ini aja pun juga bisa dijadikan konten ratusan. Kalau kita punya ide kreatif, satu hal ini bisa jadi 100 konten juga bisa. Gitu. Itu aja, tergantung idenya kita. Rajin-rajin nonton. Kalau misalnya gratis ya mungkin di Indomaret lah cari wifi gratisan atau gimana kan pasti banyak cara lah. Oke, terima kasih banyak Pak. Setidaknya sedikit terbuka pikiran kita. Oke, jadi pada intinya sedikit saya tangkap bahwa ternyata semua itu sumbernya adalah di niat. Di niat, kemudian mengenai keberanian kita untuk memulai suatu hal yang baru, kemudian konsistennya kita dalam menjalankan suatu hal yang telah kita mulai. Kemudian ada juga istilah selesaikanlah apa yang kamu mulai. Dan di dalamnya itu diiringi atau diimbangi dengan konsisten. Oke, itu saja sih. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua di rumah. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan dari apa yang telah kami sampaikan tadi, mohon dimaafkan. Ya, anggap aja salah dengar. Iya, anggap aja salah dengar. Oke, sekian dulu and see you.